definisi dari ekstraksi vakum. Yang pertama adalah vakum ekstraksi. Vakum ekstraktor adalah alat bantu pertolongan persalinan melalui liang senggama. Alat vakum ini terdiri dari sejumlah alat perlengkapan sehingga merupakan satu kesatuan utuh untuk dapat menarik kepala janin. Konsep kerja alat ini adalah menghisap kulit kepala janin sehingga terjadi edema dan memenuhi mangkok yang dipakai. Tarikan dilakukan pada saat his dan mengejan, sehingga alat ini sebagai bantuan kekuatan dari luar. Selanjutnya ada indikasi vakum ekstraksi. Yang pertama, kelelahan ibu. Ibu tidak mampu meneruskan mengejan akibat kelelahan atau penyakit tertentu, misalnya penyakit jantung dan hipertensi. Yang kedua ada distres janin. Gawat janin yang ditandai dengan denyut janin yang tidak normal. Yang ketiga, ketidakmampuan ibu mengejan, seperti pada pasien dengan anestesi epidural yang kuat. Yang keempat, perlunya mempercepat persalinan, jika ada indikasi medis yang mengharuskan kelahiran segera. Yang kelima, fase kedua persalinan berkepanjangan, dilihat dari kurangnya kemajuan kepala janin. Kemudian ada kontraindikasi vakum ekstraksi. Yang pertama, kepala janin belum masuk panggul. Kepala janin masih tinggi atau tidak sesuai dengan jalur persalinan. Yang kedua, presentasi janin abnormal, misalnya presentasi bokong atau wajah. Yang ketiga, prematuritas ekstrim. Usia kehamilan di bawah 34 minggu karena resiko cedera kepala janin tinggi. Yang keempat ada CPD, ketidakseimbangan antara ukuran kepala janin dan panggul ibu. Yang kelima, janin mengalami gangguan koagulasi, misalnya hemofilia atau trombositopenia berat. Selanjutnya ada teknik dan prosedur vakum ekstraksi. Prosedur vakum ekstraksi harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai pedoman yang berlaku untuk menghindari risiko cedera pada ibu dan bayi. Yang pertama ada persiapan, yang terdiri dari penilaian kondisi ibu dan janin, penjelasan kepada ibu dan keluarga, persiapan alat dan tenaga medis. Yang kedua ada pelaksanaan prosedur. Yang pertama itu ada pemasangan cangkir vakum, kedua peningkatan tekanan vakum, yang ketiga menarik bayi keluar secara hati-hati, yang keempat pelepasan cangkir vakum, yang kelima pemeriksaan ibu dan bayi setelah prosedur. Kemudian ada komplikasi dan tindakan asuhan kegawat daruratan. Yang pertama, komplikasi partus lama. Partus lama adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 18 jam pada primigravida atau lebih dari 12 jam pada multigravida. Ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi baik pada ibu maupun pada bayi. Yang pertama ada komplikasi pada ibu. Infeksi intrapartum, pendarahan postpartum akibat atonia uteri atau ruptur jalan lahir. Yang kedua ada trauma jalan lahir yaitu ruptur serviks, vagina atau perineum. Selanjutnya ada fistula vescovaginalis jika terjadi tekanan lama pada kandung kemih. Yang selanjutnya ada uterus rupture pada kasus obstrikus persalinan. Kemudian ada juga komplikasi pada bayi, aspeksia neonatarum akibat hipoksia dalam rahim. Lalu ada infeksi neonatal akibat infeksi intrauterin. Lalu ada trauma lahir, struktur klavikula, sepalhematoma, perdarahan intrakranial. Yang selanjutnya ada hipoglikemia dan gangguan elektrolit karena stres persalinan berkepanjangan. Yang kedua ada tindakan asuhan kegawat daruratan pada partus lama. Jika persalinan tidak berlangsung dengan baik, intervensi seperti vakum ekstraksi atau forceps mungkin diperlukan untuk mempercepat kelahiran bayi. Yang pertama ada vakum ekstraksi. Indikasinya, kala dua memanjang, distres janis yang memerlukan percepatan persalinan, kelelahan ibu yang tidak mampu meneruskan mengejan. Lalu ada komplikasi pada ibu, perdarahan postpartum, laserasi perineum atau vagina. Pada bayi, sepalhematoma, perdarahan interkranial, intercus neonatarum. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan tindakan prosedur dari ekstraksi vakum menggunakan prosedur mnemonik A sampai dengan C. Untuk langkah yang pertama ada langkah A, di mana terdapat 3A. A yang pertama yaitu address in pasien. Kita meminta persetujuan dan juga menjelaskan bagaimana prosedur ekstraksi vakum akan dilakukan pada keluarga pasien. Kemudian A yang kedua yaitu ask for help, yaitu meminta bantuan kepada asisten dalam melakukan tindakan ekstraksi vakum.
A yang ketiga yaitu anestesi, di mana kita menyiapkan pereda nyeri yang adekuat dalam tindakan ekstraksi vakum. Baiklah, untuk langkah selanjutnya ada B yaitu bladder empty, di mana kita melakukan pengosongan pada kandung kemih ibu menggunakan kateter. Isi ya Bu. Setelah melakukan pengosongan kandung kemih ibu, kita lakukan langkah selanjutnya yaitu C, cervix, di mana kita melakukan pemeriksaan dalam atau vagina toucher untuk memastikan pembukaan lengkap pada cervix dan juga menilai apakah ketuban sudah pecah atau belum. Jadi ya Bu, saya melakukan pemeriksaan dalam. Lalu untuk langkah selanjutnya D, determine, di mana kita melakukan pemeriksaan dalam untuk menilai posisi bayi atau posisi kepala bayi dengan cara meraba bagian sutura sagittalis dan juga ubun-ubun kecil, dan melakukan pengukuran pada panggul ibu untuk memastikan tidak ada penyempitan pada panggul ibu dan memastikan bahwa tidak ada kemungkinan untuk terjadinya distosia bahu. Ibu, sini kita melakukan VT dan meraba bagian sutura sagittalis atau ubun-ubun kecil pada bayi. Langkah yang kelima atau langkah E yaitu equipment, di mana peralatan. Di mana kita menyiapkan peralatan seperti bagian dari ekstraksi vakum, seperti pompa, kemudian manometer, terus ada pentil, kemudian ada tabung, kemudian ada pipa penghubung, kemudian ada mangkuk yang nanti akan kita gunakan pada ekstraksi vakum. Dan juga ada traction handle yang nanti akan digunakan sebagai tenaga tarikan. Selanjutnya kita masuk ke prosedur tindakan, di mana untuk langkah yang pertama kita lakukan pemasangan pipa penghubung pada mangkuk vakum terlebih dahulu. Selanjutnya setelah terhubung kita lakukan teknik antiseptik pada sekitar pipa dan juga pada bagian mangkuk vakum. Dan juga kita lakukan teknik antiseptik pada sekitar vulva dan juga vaginanya dari sentral ke perifer menggunakan povidone iodine. Masukkan mangkuk vakum pada interface vagina secara miring hingga mencapai kepala bayi. Lalu kita lakukan langkah F yaitu fontanella atau ubun-ubun. Nah, ini kita pastikan titik tengah mangkuk pada sutura sagittalis kurang lebih 1 cm anterior dari ubun-ubun kecil dan pastikan bahwa tidak ada jalan lahir atau porsio yang terjepit. Untuk langkah selanjutnya G atau gentle straksi. Di sini kita meminta asisten untuk memompa vakum ekstraktor hingga mencapai tekanan minus 0,2. Selanjutnya kita diamkan selama 2 menit lalu dipompa kembali secara bertahap per 2 menit hingga tekanan mencapai minus 0,6. Setelah itu kita pasangkan pegangan mangkuk vakum Kemudian bersamaan dengan timbulnya his, ibu diminta mengejen sekuat tenaga dan selama mungkin sambil kita menarik mangkuk searah dengan sumbu panggul. Untuk langkah selanjutnya yaitu H atau halt atau hentikan. Hentikan bila tidak ada kemajuan dengan 3 tarikan atau mangkuk vakum terlepas sebanyak 3 kali. Selanjutnya I yaitu insisi, pertimbangkan episiotomi bila besar kemungkinan terjadinya laserasi atau resolusi. Kemudian langkah selanjutnya J atau jaw atau rahang, di mana kita singkirkan mangkuk vakum bila dagu atau rahang telah digapai atau saat kepala bayi sudah lahir sepenuhnya. Ini sudah terlepas. Kemudian setelah bayi mengadakan putar paksi luar, kita lanjutkan seperti penolongan pada persalinan normal. Yang kedua ada forceps. Forceps atau cunam obstetri dirancang untuk mengeluarkan janin. Ekstraksi forceps adalah suatu persalinan buatan di mana janin dilahirkan dengan suatu tarikan cunam yang dipasang pada kepalanya. Cunam atau forceps adalah suatu alat obstetrik terbuat dari logam yang digunakan untuk melahirkan anak dengan tarikan kepala. Ekstraksi cunam adalah tindakan obstetrik yang bertujuan untuk mempercepat kala pengeluaran dengan jalan menarik bagian bawah janin atau kepala dengan alat cunam. Selanjutnya ada indikasi forceps. Yang pertama, gawat janin. Indikasi yang sama dengan vakum ekstraksi.
Yang kedua, fase kedua persalinan berkepanjangan. Bila ibu tidak mampu mengejan atau ada faktor lain yang menghambat persalinan. Yang ketiga, disfungsi uterus atau kontraksi tidak cukup kuat untuk mendorong janin keluar. Yang keempat, kondisi ibu tertentu, seperti penyakit jantung, hipertensi, atau gangguan neurologis yang menghambat mengejan. Yang kelima, rotasi kepala janin. Jika kepala janin tidak sejajar dengan jalur lahir dan perlu bantuan rotasi. Lalu ada juga kontraindikasi forceps. Yang pertama, janin terlalu besar. Jika ada kemungkinan CPD. Lalu yang kedua, ada panggul ibu tidak memadai. Adanya hambatan mekanisme pada panggul. Yang ketiga, presentasi janin abnormal, seperti presentasi wajah atau dahi. Yang keempat, janin prematur, resiko trauma kepala lebih tinggi. Yang kelima, ketuban masih utuh, karena forceps hanya dapat digunakan setelah ketuban pecah. Nah, selanjutnya, di sini kita ada 10 langkah untuk melakukan ekstraksi forceps. Nah, gampangannya, kita ada jembatan keledai. Jadi, agar kita itu lebih mudah untuk mengingat, di sini kita ada jembatan keledai, yaitu A sampai J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi ada 10 langkah. Nah, atau biasa kita kenal dengan mnemonic ekstraksi forceps. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada A. A di sini ada 4 komponen, yaitu yang A yang pertama adalah address the patient. Jadi meminta persetujuan mengenai tindakan ekstraksi forceps yang akan dilakukan dan menjelaskan tentang cara kerja dari ekstraksi forceps. Kemudian A yang kedua adalah analgesia adekuat. Jadi, menyiapkan pereda nyeri atau anestesia adekuat untuk tindakan ekstraksi forceps. Kemudian, A yang ketiga adalah ask for help. Jadi, meminta bantuan kepada asisten untuk tindakan ekstraksi forceps. A yang keempat adalah absence of contraindication. Jadi, memastikan bahwa tidak ada kontraindikasi atau semua persyaratan itu telah terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah B. Nah, B di sini adalah singkatan dari bladed empathy. Jadi, kosongkan kandung kemih. Kemudian, C di sini itu adalah pelvic. Jadi, melakukan pemeriksaan dalam atau PT untuk memeriksa dan memastikan bahwa pembukaannya itu telah lengkap dan memastikan bahwa ketubannya itu sudah pecah. Kemudian, C yang kedua adalah contraction adekuat. Jadi kontraksinya telah adekuat. Kemudian selanjutnya adalah D. D di sini singkatan dari determine position of the fetal head. Jadi melakukan pemeriksaan dalam untuk menilai posisi kepala bayi dengan meraba suku nasagitalis dan juga ubin-ubin kecil dan melakukan pemeriksaan ukuran panggul untuk memastikan bahwa tidak ada penyempitan panggul dan memastikan tidak ada kemungkinan untuk terjadinya distosia bahu. Kemudian selanjutnya itu ada E. E di sini singkatan dari equipment ready. Jadi memeriksa alat forceps dan memastikan bahwa forceps itu dapat terkunci dan juga dapat terkunci dengan baik. Selanjutnya F. F di sini singkatan dari forceps application. Nah, yang pertama, nanti kita akan melakukan proses berisi forceps di depan vulva. Nah, cunan kiri itu dipegang dengan menggunakan tangan kiri penolong. Kemudian, cunan kanan itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan penolong. Nah, setelah melakukan prakonstruksi forceps di depan vulva, lalu cunan kiri itu kita pegang dengan menggunakan tangan kiri.
Nah, bersamaan dengan itu, jari tangan kanan itu kita masukkan ke dalam vagina, kemudian daun cunam sendok kiri itu dimasukkan ke dalam vagina dan didorong dengan ibu jari tangan kanan dan cunam dimasukkan ke dalam jalan lahir sehingga nanti cunam itu berada setinggi puncak kepala. Jadi, yang mendorong cunam masuk ke dalam jalan lahir itu adalah ibu jari tangan yang dalam, bukan tangan yang di luar. Selanjutnya, kita meminta bantuan asisten untuk memegang cunam kiri. Selanjutnya, tangan kanan itu kita keluarkan dari vagina dan bergantian memegang sendok cunam kanan. Kemudian jari kita masukkan ke dalam vagina antara kepala dan jalan lahir, kemudian cunam kanan dipegang dan dimasukkan ke dalam vagina. Nah, setelah masuk, kemudian kita cek application. Jadi kita mengunci sendok cunam. Nah, setelah terkunci, maka kita pastikan bahwa pemasakan forceps itu telah tepat lokasinya. Jadi kita pastikan bahwa ubun-ubun kecil itu berada 1 cm dari forceps, kemudian kepala tidak lebih dari 1 buku jari dari forceps, dan kita pastikan bahwa persilangan dari forceps itu dia tegak lurus dengan sutura sagittalis dan 1 cm di atas sutura occipitalis. Kemudian melakukan ekstraksi cunam percobaan. Jadi, untuk ekstraksi cunam percobaan, langkah-langkahnya adalah yang pertama, tangan kiri dan tangan kanan penolong itu menggenggam pemegang cunam. Sedang jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan penolong itu diluruskan sampai menyentuh puncak kepala. Nah, bila pada waktu traksi dilakukan, kedua jari itu terlepas dari puncak kepala, berarti kepala tidak ikut tertarik. Maka berarti daun cunam itu dia belum terpasang dengan benar. Sehingga cunam itu harus dilepaskan dan dipasang lagi. Nah, tapi bila traksi dilakukan kedua jari tetapi menyentuh puncak kepala, berarti kepala ikut tertarik. Maka berarti traksi percobaan itu berhasil dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada G. G di sini itu singkatan dari gentle traction. Nah, jadi artinya itu dilakukan traksi lembut ke bawah dan keluar atau mengikuti sumbu jalan lahir atau seperti J shape atau seperti huruf J. Kemudian selanjutnya itu ada H. H di sini artinya tangan kiri penolong itu mencekam pemegang cunam. Tangan kanan penolong itu mencekam pemegang cunam di atas tangan kiri sambil jari tengah itu berada di antara kedua tangkai cunam. Kemudian setelah H, handle, yaitu yang selanjutnya I. I di sini berarti incision atau episiotomi. Selanjutnya yang terakhir itu ada J. J di sini artinya jauh. Nah, nanti setelah lahir berturut-turut ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu, dan akhirnya lahirlah seluruh kepala bayi, maka cunam itu dilepaskan dimulai dari forceps sebelah kanan terlebih dahulu, lalu kemudian forceps sebelah kiri. Nah, setelah forceps itu dilepas, maka kepala janin itu dibiarkan melakukan putaran paksi luar. Kemudian nanti kita lanjutkan seperti penolongan pada persalinan normal.